Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Yesus membayar pajak, ikut ambil bagian dalam pembayaran pajak. Ada 2 pajak yang ada pada zaman itu. Pajak kepada pemerintah, artinya pemerintah Romawi, penguasa, disetor kepada mereka. Maka ada pemungut cukai yang namanya Matius itu kan, mengut pajak untuk disetorkan kepada pemerintah penguasa Romawi. Sementara yang kedua adalah pajak bait Allah, tidak disetorkan kepada pemerintah tapi dipakai untuk kepentingan bait Allah. Maka konteks pertanyaan tadi adalah Yesus ditanyai oleh pemungut pajak bait Allah, jadi bukan pemungut pajak pemerintah bait Allah. Dialognya adalah, apakah Yesus membayar pajak bait Allah itu? Dan kisahnya terjadi, Yesus membayar pajak bait Allah. Nah, ini menarik untuk direnungkan, karena siapa jati diri Yesus? Dalam perkembangan kita tahu dan diwartakan oleh para murid bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah masuk di bait Allah, beraktivitas di bait Allah, tetap membayar pajak untuk bait Allah. Harusnya kan privilege, hak istimewa. Tapi Yesus merombak pikiran itu supaya privilege, hak istimewa itu tidak disalahgunakan. Maka Yesus tadi mengatakan, pancinglah, nanti di mulut ikan ada 4 dirham. Rumusannya bagus, supaya tidak menjadi batu sandungan, mari kita bayar pajak. Nah, rupa-rupanya biaya-biaya yang dulu dipakai, kewajiban-kewajiban yang dulu ditarik, sekarang pun masih ada. Ada pajak pemerintah kan, NPWP, betul enggak? Belum menjadi orang Katolik itu pajak dalam tanda petik macam-macam, petuk itu kan, lembar tagihan, APBU, Pangrukti Loyo atau Prolenan, lalu apalagi Gerdu Gerakan 2000, apalagi dan macam-macam lagi. Belum nanti sebagai warga RT, tarian RT, durung nanti iuran jimpitan beras. Kalau di renteng itu pajak dalam tanda petik
banyak sekali. Tapi kalau merenungkan Injil hari ini, kita semua pada gilirannya akan masuk pada situasi di mana kita wajib terikat untuk terlibat dalam suatu komitmen bersama. Permenungannya, mari seperti semangat Yesus yang ditawarkan, disabdakan hari ini, jangan menjadi batu sandungan. Sebab nek ora tahu iuran, biasanya dirasani, kecuali yang tidak tahu apa-apa. Siapa yang tidak tahu apa-apa? Hidup di perumahan, hidup di komplek-komplek tertentu yang tidak diakses oleh pengurus, maka tidak akan pernah mendapat petuk itu tadi. Tapi tiba-tiba ada berita kematian, lalu yang repot siapa? Warga Katolik setempat. Memang jelai, maka jangan menjadi batu sandungan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.